Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran ada dua istilah, as-salah wal fasad. As-salah sesuatu yang patut, yang baik, yang layak diikuti manusia. Al-fasad adalah kerusakan. Kita mencoba melihat apa saja bentuk-bentuk fasad, pengerusakan dalam pandangan Al-Quran. Apakah termasuk merusak, fasad yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Umpamanya korupsi, dusta dan seterusnya, apakah termasuk fasad? Kita mencoba lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menuliskan yang mencantumkan kata-kata al-fasad dengan al-fasad itu maknanya kerusakan, al-ifsad pengerusakan, kalau al-mufsid orang yang merusak. Nah, dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya, kata-kata al-fasad itu disebutkan 50 kali. Di antaranya ayat-ayat yang saya bacakan tadi dari surat Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla, apabila berkuasa, sa'a fil ardi, dia berjalan di atas bumi, liyufsida fiha, untuk melakukan pengerusakan. Ada kecenderungan bahwa yang berkuasa di atas bumi melakukan pengerusakan ini. Wa yuhlikal harsa wan nasl, yuhlik menghancurkan. Al-harth itu tanaman-tanaman, sawah dan seterusnya. Wan nasl, dan merusak keturunan, baik itu melalui vasektomi, tubektomi, atau dengan melarang orang untuk beranak lebih dari satu atau dua dan seterusnya. Itu contoh ayat yang berkaitan dengan kerusakan. Sekarang kita langsung saja, ayat tentang pengerusakan di bumi ini sudah diprediksi oleh malaikat. Jadi ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, itu malaikat sudah memberikan usulan, karena malaikat kan menjadi makhluk yang terbaik, nurut segala-galanya, karena tidak diberi nafsu. Sehingga di dalam Al-Baqarah ayat 30 itu disebutkan bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku
akan menjadikan khalifah di atas bumi. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di atas bumi itu siapa? Mayyufsidu fiha, orang yang akan merusak di atas bumi. Dari mana tahu malaikat? Katanya malaikat itu hanya tahu cuma apa yang diberitahukan oleh Allah. Kalau melihat di dalam beberapa tafsir seperti ada tafsir Ibnu Katsir, juga Al-Wafi, Al-Wajiz, itu para malaikat itu mengetahui dari makhluk-makhluk sebelumnya yang diciptakan di atas bumi. Setan, apa mungkin ada beberapa makhluk sebelumnya kerjaannya merusak, jadi cuma dari situ. Atau dalam satu riwayat karena malaikat diciptakan dari cahaya halus, kemudian manusia diciptakan dari tanah kasar, kemungkinan manusia akan kasar gitu. Sehingga bicara mayyufsidu fiha, apakah engkau akan menciptakan makhluk manusia yang akan merusak di atas bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu, dan kami para malaikat, kata malaikat, nusabbihu bihamdik, mensucikan dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, kami senantiasa mensucikan engkau. Tapi Allah menjawab, berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak tahu. Artinya segala yang ada di bumi ini, ya termasuk seluruh alam, itu memang Allah sudah tahu sebelumnya. Min qabli an nabraha, setiap musibah, setiap kejadian itu sudah ada skenarionya sebelum manusia diciptakan. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang ifsad juga ini banyak di dalam Al-Quran, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan menebarkan di atas bumi menjadi orang-orang yang merusak. Al-Baqarah ayat 60. Banyak sekali tentang ini. Nah, kita masuk langsung kepada apa makna al-fasad di dalam Al-Quran itu apa? Kerusakan dalam Al-Quran itu apa maknanya? Nanti kita lihat dari ayat-ayat yang ada. Karena untuk memahami satu kata dalam Al-Quran, mencoba untuk menggabungkan beberapa ayat. Ada yang mendefinisikan bahwa al-fasad, kerusakan, adalah sekumpulan dari berbagai macam perilaku, perbuatan, termasuk keyakinan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang lurus. Mimma yu'addi ila adrar, yang akan mengakibatkan kerusakan. Baik kerusakan itu menimpa individu ataupun menimpa masyarakat. Jadi segala sesuatu
baik perilaku, ucapan atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip ajaran Islam yang lurus, yang bisa menyebabkan kerugian pada individu atau masyarakat, itu disebut al-fasad. Sehingga di dalam surat Shad disebutkan am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidin. Apakah kami samakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang merusak fil ardi, di atas bumi? Atau am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami menyamakan orang-orang muttaqin itu seperti orang-orang penjahat? Apakah sama? Jadi kerusakan ini segala sesuatu, ucapan, perbuatan, ataupun termasuk keyakinan yang merugikan individu atau sosial, yang bertentangan dengan hukum syariat. Ya sudah barang tentu yang bertentangan dengan syariat itu pasti merugikan. Yang bertentangan syariat, karena tidak ada hukum kecuali di situ ada maslahah. Kalau dilarangnya riba, karena di situ ada maslahat untuk manusia. Jadi tidak ada satu syariat dalam Islam kecuali, atau ketentuan ajaran dalam Islam itu kecuali ada maslahat yang diinginkan. Itu pengertiannya. Contohnya dari surat Shad ayat 28. Tadi saya sebutkan di atas bahwa jumlah kata-kata yang berkaitan dengan fasad atau kerusakan itu dalam Al-Quran disebut 50 kali dalam bentuk fi'il madi, kata kerja masa lampau, ada 4. Kemudian yang dalam bentuk fi'il mudhari ada 14 ya. Kemudian yang bentuk masdar, kata benda, masdar, ada 11. Kemudian yang dalam bentuk isim fa'il, kata kerja, isim fa'il itu yang melakukan, pelaku, itu ada 31. Nah, itu yang ada. Kita lihat contoh-contohnya. Yang fi'il madi itu masa lampau. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Artinya seandainya di bumi ini, di bumi dan langit ini ada 2 Tuhan, mesti akan hancur. Sebab Tuhan yang satu ingin A, Tuhan yang satu lagi ingin B, mesti hancur. Ya sama, di mana saja kalau mataharinya 2 rusak. La fasadata, fasad di situ kehancuran. Yang bentuk fi'il mudhari seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 152. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ciri orang-orang kafir itu adalah yufsiduna fil ardi, melakukan pengrusakan di atas bumi, wa la yuslihun, dan tidak melakukan perbaikan. Berarti kalau kita tidak melakukan perbaikan, berarti ada ciri-ciri sifat yang tidak baik itu. Kalau melakukan pengerusakan, ya, itu ciri orang tidak baik. Dalam surat Al-Anfal ini contoh dari yang bentuknya masdar. Masdar itu kata isim.
Di dalam surat Al-Anfal ayat 73 Allah berfirman, ya, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini panjang sebenarnya ayatnya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu satu sama lain saling bahu-membahu. Itu teks itu Al-Quran itu. Jadi mesti yang orang kafir itu, kata Al-Quran, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pendukung sebagian yang lain. Nah, maksudnya bahu-membahu. Illa taf'aluhu, bila kamu sekalian orang-orang mukmin tidak melakukan bahu-membahu, tidak tolong-menolong, tidak bersatu, tidak berukhuwah, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi malapetaka di atas bumi, wa fasadun kabir, terjadi kerusakan besar. Bisa difahami kalau Palestina dijajah terus-menerus oleh Israel, itu pengerusakan besar. Bom yang dijatuhkan di Gaza itu lebih berat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Terjadinya pengerusakan itu karena umat Islamnya tidak bersatu. Ayatnya jelas tuh. Illa taf'aluhu, bila kamu sekalian tidak bahu-membahu, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi malapetaka di atas bumi dan terjadi kerusakan besar. Tetapi ketika umat Islamnya bersatu, berpikir. Mereka mau melakukan pengerusakan, berpikir. Ini kata-kata fasadun itu isim, bukan kata kerja. Kemudian kata-kata fasad yang dalam bentuk isim fa'il, ini pelaku, al-mufsid, al-mufsidun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 12 di awal-awal yang memberitahu tentang orang-orang munafik. Berbicara tentang orang munafik itu, ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merusak, walakin la yash'urun, tapi mereka ini tidak merasa. Orang munafik bermuka dua, berwajah dua, pengrusak kalau menurut Al-Quran. Jadi kalau ada kerusakan, mesti ini banyak orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian, kita mencoba masuk kepada bidang kerusakan dan gejala-gejalanya. Bidang apa saja kerusakan itu dalam Al-Quran, dan apa fenomena dari kerusakan itu. Yang saya dapat dari berbagai sumber, bahwa di antara bidang kerusakan yang ditampilkan Al-Quran, pertama, orang yang kufur terhadap Allah. Jadi mesti merusak. Kekufuran itu masih merusak. Nih, An-Nahl ayat 88 menegaskan, alladzina kafaru
orang-orang yang kafir, wasaddu an sabilillah, dan mereka menutup jalan Allah, zidnahum adzaban fawqal adzab, kami tambahkan siksa di atas siksaan yang ada, bima kanu yufsidun, karena kerusakan yang dilakukan mereka, karena kerusakan yang mereka lakukan. Jadi mereka disiksa oleh Allah dan ditambah siksanya oleh Allah karena pengerusakan yang dilakukan mereka di atas bumi. Ketika melarang orang mengikuti kebenaran, sengaja melarang informasi yang benar, merusak informasi, menyesatkan informasi, itu perilaku orang-orang kafir. Bisabab ta'abudim al-ifsad wa illail ibad bil kufri, disebabkan mengapa mereka disiksa dan ditambah siksaannya, karena mereka melakukan pengerusakan secara terang-terangan, menyesatkan hamba. Menyesatkan bisa menyesatkan akidahnya, bisa menyesatkan informasi, bisa menyesatkan macam-macam, bisa menciptakan kemaksiatan, judi dilakukan, ya, dan seterusnya. Itu kekufuran. Jadi di antara bentuk kerusakan di atas bumi, di antaranya adalah kekufuran. Karena kekufuran ingkar terhadap Allah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain yang menunjukkan bahwa kekufuran itu adalah bentuk kerusakan di atas bumi, dalam surat Yunus ayat 40 disebutkan, wa minhum, di antara mereka, may yu'minu bih, ada yang beriman kepada Allah, wa minhum man la yu'minu bih, ada yang tidak beriman, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabbmu lebih tahu terhadap siapa yang melakukan kerusakan. Di sini yang la yu'minu bi, yang tidak beriman, itulah pelaku pengerusakan. Maka istilah Islam soleh, Islam itu orang yang melakukan perbaikan, orang yang sehat, bersih, orang yang pasrah, orang berserah diri kepada Allah. Kalau orang kufur, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap nikmat-nikmatnya, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ayat ini, ada yang beriman kepada Al-Quran, ada yang tidak beriman. Yang beriman kepada Al-Quran itu adalah orang-orang soleh, orang baik. Yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya orang-orang kafir. Mereka dianggap orang-orang yang merusak di atas bumi, yang menciptakan kezaliman, yang menciptakan kerusakan, yang menciptakan pembangkangan terhadap perintah Allah, yang menjadi perilaku-perilakunya bisa dilihat, perilaku-perilakunya, ya, membuka kemaksiatan, membuka berbagai macam hal. Itu nanti perilaku-perilaku itu. Jadi pertama, al-fasad dalam Al-Quran
bidangnya itu yang pertama adalah semua bentuk kekufuran itu adalah pengerusakan. Ini. Yang kedua, bidangnya adalah an-nifaq, kemunafikan. Di antara sebab-sebab kerusakan itu adalah kemunafikan. Bapak-bapak, ibu sekalian bisa menghayati bagaimana kalau seandainya di dunia ini orangnya jujur semuanya, karena ciri kemunafikan itu adalah dusta diantaranya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qila lahum, dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, ini masih berbicara awal-awal surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah itu pertama menjelaskan tentang kelompok-kelompok mukmin, muttaqin. Setelah hudal lil muttaqin, ciri-cirinya. Kemudian kelompok kedua dalam surat Al-Baqarah di awal itu berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, yang ketiganya ini yang dijelaskan panjang lebar, karena memang orang yang suka menjilat sana sini ini panjang lebar. Ya, setelah wa minan nasi may yaqulu amanna billah, di antara manusia ada yang mengatakan mulutnya amanna billah, padahal mereka tidak mukmin. Itu tentang kemunafikan. Di sini ciri-cirinya, apabila dikatakan mereka jangan berusak di atas bumi, qalu innama nahnu muslihun, kami itu melakukan perbaikan. Kemudian Allah memberikan satu ketetapan, Allah, ketahuilah innahum humul mufsidun, mereka orang-orang munafik itu adalah perusak. Walakin la yashurun, tapi mereka tidak merasa merusak, padahal sudah jelas kerusakannya. Ini orang-orang munafik kalau dinasehati itu jawabannya begini. Jadi bentuk pengerusakan menurut Al-Quran pertama adalah bentuk kekufuran. Yang kedua kemunafikan. Yang ketiga al-istikbar, kesombongan. Jadi Bapak Ibu bisa menyatakan kesombongan juga bentuk yang dijelaskan Al-Quran, itu termasuk pengerusakan. Kalau sombong di atas bumi artinya kita merusak, meremehkan orang lain, ngerusak. Terjadinya atau perseteruan antar dua kelompok dan seterusnya itu karena ada orang-orang yang sombong. An-Naml ayat 14 menegaskan wajahadu biha, mereka mengingkari mukjizat yang jelas. Ini berita tentang kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam yang diberi kemukjizatan. Orang-orang yang pengikut Fir'aun itu mereka sombong, mereka ingkar terhadap kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka meyakini bahwa Nabi Musa itu bukan sebagai
nabi yang mendapatkan mukjizat, malahan menyebutnya tukang sihir. Maka kemudian diadu dengan tukang sihirnya Fir'aun. Wastaqanatha anfusuhum, mereka meyakini ya bahwa Nabi Musa ya yang mengaku sebagai nabi dengan diberikan mukjizat itu diyakini bahwa itu bukan sebagai mukjizat, mengingkari dengan lisan mereka, zulman wa uluwan, secara zalim dan secara, kalau uluwan artinya menyombongkan diri. Jadi pengikut Fir'aun, mereka mengingkari mukjizat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dan mereka meyakini bahwa itu memang bukan mukjizat secara zalim. Maka disebutkan fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ketika mereka sombong, tidak mengakui kenabian Nabi Musa, tidak mengakui mukjizat Nabi Musa secara sombong, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, lihatlah bagaimana akibat daripada orang-orang yang melakukan pengerusakan. Surat An-Naml. Artinya ujung-ujungnya orang yang mendustakan ajaran Allah. Di sini menjelaskan ajaran Nabi Musa, mereka ujung-ujungnya adalah pengerusakan dan mereka ditenggelamkan di laut. Ini untuk bentuk kerusakan. Jadi kekufuran, kemunafikan, kesombongan yang dijelaskan Al-Quran itu termasuk al-fasad. Induk daripada kerusakan itu. Jadi kalau di mana saja, di negeri mana saja banyak orang munafiknya, mesti banyak kerusakannya. Yang keempat, bentuk daripada kerusakan dalam yang menyebabkan kerusakan itu adalah irtikabul ma'asi, melakukan kemaksiatan. Artinya kalau kita melakukan kemaksiatan di atas bumi sekaligus sebagai pengrusak. Kalau di suatu kampung ada orang bermaksiat, maka sebagian keberkahan akan diangkat karena kemaksiatan. Ingat dulu dalam riwayat ya, ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam diberi ujian, tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Nabi Musa dengan pengikutnya disuruh untuk salat istisqa. Suruh ngumpul berdoa. Nah, sudah ngumpul berdoa tidak diturunkan hujan juga. Padahal disuruh oleh Allah, tapi tidak diturunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa mengadu. Nih enaknya Nabi itu kalau disuruh kemudian kenapa tidak dikabulkan? Ada apa? Itu enak, komunikasinya dekat sekali dengan Allah SWT. Nabi Musa bertanya kepada ya Allah, kami sudah melakukan apa yang disuruh engkau. Kami disuruh untuk kumpul di lapangan untuk sholat istisqa. Tapi kemudian kami sudah melakukan doa bersama, tapi tidak dikabulkan, tidak turun hujan. Allah berfirman kepada Nabi Musa, itu di dalam kelompok itu yang kumpul di lapangan itu ada orang yang mendapatkan nikmat dariku bertahun-tahun tidak pernah
tobat kepadaku. Jadi orang bermaksiat itu ternyata menghilangkan keberkahan. Keluarkan orang itu, insya Allah. Gimana itu? Dalam riwayat Nabi Musa memberitahu saudara-saudara sekalian, kalau di antara saudara-saudara yang senantiasa makan nikmat dan rezeki dari Allah, tetapi kemudian bermaksiat terus dan tidak tobat, keluar dari rombongan ini. Suruh keluar. Orang ini merasa, yang bermaksiat merasa. Coba, sekian banyaknya orang di zaman Nabi Musa, orang soleh-soleh, satu orang penjahat bisa melarang turunnya hujan. Keluarkan orang itu. Ya mana tahu, kata Nabi Musa, saya. Tapi orang yang merasa, ya Allah, ini hujan sampai ditahan oleh Allah gara-gara saya ini berbuat. Di situ orang itu langsung kembali kepada Allah, taubatan nasuha, langsung turun hujan. Nabi Musa bingung, belum ada yang keluar dari rombongan, tapi kok turunkan hujan. Mengadu lagi, kenapa? Tadi disuruh orang itu keluar, belum ada yang keluar, tapi diturunkan hujan. Allah berfirman, orang itu sudah taubatan nasuha di dalam kelompok itu. Jadi kemaksiatan itu bisa merusak. Maka Allah melarang dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah merusak di atas bumi setelah dilakukan perbaikan. Artinya jangan merusak di atas bumi dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan setelah diperintahkan oleh Rasul untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah. Itu diantara bentuk-bentuk dari kepengerusakan di atas bumi. Masih banyak bentuk-bentuknya, baru 4 yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu pertama, kekufuran. Itu menyebabkan pengerusakan di atas bumi. Yang kedua, kemunafikan, ya. Kemudian yang ketiga, kesombongan. Yang keempat, dalam Al-Quran yang merupakan penyebab kerusakan, munculnya kerusakan adalah melakukan kemaksiatan. Sehingga kalau kita melihat kemaksiatan, diwajibkan untuk melakukan perbaikan. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan yang bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.